Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam PA Wilayah Online GKI Samanhudi malam ini. Kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, kasih Allah menyatukan perbedaan, dan pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya pasal 56 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang terus boleh kami rasakan, khususnya sepanjang pagi hingga malam ini. Dan kami bersuka cita karena kami masih diberikan semangat, juga kesegaran untuk memasuki PA Wilayah Online. Kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh mendalaminya bersama-sama. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami, menuntun dan mengarahkan hati kami, agar apa yang kami baca, renungkan, serta gali bersama, boleh memberikan kepada kami pengertian, kami boleh juga menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Yesaya pasal 56 ayat 1, dilanjutkan ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka, yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perbedaan. Perbedaan adalah realita yang sejak semula kita terima. Bahkan sejak penciptaan dunia ini. Pada Kejadian pasal 1, kita diperlihatkan dengan berbagai perbedaan yang Tuhan hadirkan melalui penciptaannya. Langit dan bumi, terang dan gelap, pagi, siang, petang, dan malam, darat dan laut, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, hewan-hewan, baik burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, maupun binatang-binatang yang merayap di bumi, laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Perbedaan sejak awal adalah anugerah Tuhan. Ia dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu perbedaan itu diciptakan, dihadirkan untuk sebuah tujuan, sebuah maksud, yaitu untuk kebaikan, untuk mendatangkan manfaat. Perbedaan diciptakan dalam kesatuan yang harmonis untuk keharmonisan. Dalam hidup kita sebagai bangsa negara, saudara, kita juga melihat bahwa negeri kita ini kaya akan perbedaan. Karena itulah ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai perbedaan ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bangsa negara. Berbeda suku, budaya, agama, bahkan juga aliran kepercayaan. Alamnya pun penuh dengan perbedaan. Bukit, lembah, gunung, laut,
sungai, danau, pulau, daratan. Begitu pula dengan manusia-manusianya. Tiap pribadi yang menjadi bagian dari bangsa ini adalah pribadi yang unik. Saudara, bicara mengenai perbedaan, kita juga tidak dapat menutup mata pada terjadinya potensi-potensi, bahkan juga masalah-masalah terkait dengan perbedaan yang ada. Misalnya, tidak semua orang benar-benar menghargai perbedaan yang ada. Bahkan, perbedaan suku dan budaya sampai saat ini pun menjadi alasan untuk menjaga jarak, bahkan menolak sesama. Perbedaan agama pun masih menjadi alat atau senjata untuk saling menjatuhkan, menyerang, menjelekkan, menyalahkan, dan menghancurkan kebersamaan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Yesaya kita melihat bahwa kasih Tuhan yang diwartakan kepada umatnya menjadi cerminan sekaligus juga jalan pewartaan untuk memperjumpakan bangsa-bangsa lain dengan kasih serta keselamatan Tuhan yang sempurna. Maka sebagai umat kita memiliki tanggung jawab untuk menyikapi perbedaan dengan bijak di dalam kasih Tuhan. Kita dipanggil untuk terus-menerus belajar mewartakan dan menyatakan kasih Tuhan dengan hidup saling menerima, menghormati dan menghargai seorang dengan yang lain. Mengapa? Karena kasih Tuhan telah membongkar batasan, menghancurkan tembok pemisah dan menyatukan segala perbedaan. Tidak lama lagi, beberapa hari ke depan, kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020. Saudara, sebagaimana kita semua tahu dan alami, negara kita baru saja menghadapi ujian berat karena COVID-19. Tetapi ujian sesungguhnya ialah bagaimana kita tetap mempertahankan keutuhan, kesatuan, persatuan bangsa kita. Tentu tidak mudah untuk mempersatukan kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, bahasa, agama, adat istiadat yang ada di Indonesia ini. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan pernah mewartakan bahwa karya keselamatan yang akan dinyatakan kepada umatnya juga akan dinyatakan kepada bangsa lain. Hal ini berarti bahwa Tuhan tidak mengabaikan bangsa-bangsa yang lain. Justru melalui umatnya, Tuhan akan memperkenalkan karya keselamatan dan cinta kasih-Nya kepada bangsa yang lain. Dalam menantikan karya keselamatan tersebut, umat diminta untuk membuktikan kesalahan hidup mereka di hadapan Tuhan. Salah satu caranya ialah taat mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal itu kita baca pada ayat pertama tadi. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Juga kita diperlihatkan pada kenyataan bahwa pembuangan umat Tuhan ke Babel itu disebabkan oleh ketidaktaatan mereka kepada Tuhan dan perilaku hidup mereka yang suka bertindak tidak adil terhadap sesama. Melalui umatnya, Tuhan juga menyatakan karya keselamatan dan kasih-Nya kepada bangsa lain tanpa melihat latar belakang kebangsaan dan keberadaan fisiknya. Kasih Tuhan dinyatakan dengan memberikan penghiburan dan janji pengharapan kepada bangsa lain dengan membawa mereka ke gunung yang kudus dan memberi kesukaan kepada mereka di rumah doanya. Demikian kita dapat lihat pada ayat 6-8 tadi. Saudara, kasih Tuhan menebus dan mengalahkan batas perbedaan yang ada antara umat Tuhan dengan bangsa lain. Orang dari suku bangsa manapun yang percaya dan hidup melakukan kehendak Tuhan akan mendapatkan keselamatan, juga menikmati kasih sayang-Nya. Kasih Tuhan selalu diberikan tanpa memandang apakah seseorang itu ialah seorang asing, tidak pantas atau tidak layak, yang tersingkirkan, atau gender dan suku bangsa.
Sebaliknya, kasih Allah dinyatakan kepada mereka yang percaya di dalam iman dan memiliki hati yang tulus untuk berharap, menerima, dan menyambut kasih-Nya. Kasih Tuhan menghargai perbedaan, bukan menghilangkan perbedaan. Apalagi menjadikan perbedaan sebagai batasan yang menjauhkan sesama. Kasih Tuhan selalu memberi ruang kepada perbedaan sebagai sarana untuk menyatakan kasih dan karya Tuhan bagi sesama. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sebagai umat Tuhan, kita harus membuka diri untuk mengasihi Tuhan dan sesama dalam perbedaan. Membuka diri dalam istilah altruis berarti menyambut siapa saja. Mengutamakan sesama termasuk juga siap untuk tersakiti dalam keterbukaan. Lawannya ialah menutup diri atau egois dengan hidup membatasi diri, membangun benteng yang kokoh untuk menolak sesama, dan melakukan segala sesuatu demi keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Dalam hal ini, kasih Tuhan adalah cerminan teladan hidup kita dalam memperlakukan sesama kita. Yang kedua yang harus kita lakukan sebagai umat adalah memberi diri untuk memberkati sesama dalam perbedaan. Menerima perbedaan berarti memberi ruang untuk berkarya dan berbagi berkat bagi sesama dalam perbedaan. Dengan membuka diri mengasihi Tuhan, maka kita belajar hidup serupa dengannya. Dengan memberi diri untuk mengasihi sesama, maka kita sedang memperjumpakan cinta kasih dan teladan hidup Kristus bagi sesama. Pada akhirnya, kasih Tuhan bukan hanya mengalahkan perbedaan, namun juga memberkati dan mengajak sesama untuk mengambil bagian dalam karya kasih-Nya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengingat dan mungkin masih sering mendengar lagu sekolah minggu, Tuhan cinta segala anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Lagu yang sama dengan syair yang berbeda, Tuhan cinta segala bangsa. Bahwa Tuhan mencintai bangsa apapun di dunia ini. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Lagu itu hendak mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya kasih Tuhan tidak hanya ditujukan kepada umat Tuhan, tetapi bahwa melalui umat Tuhan, kasih Tuhan yang sudah diterima, dirasakan, dan dialami itu harus diteruskan juga kepada bangsa-bangsa yang lain, kepada orang-orang yang lain. Dan mereka yang kemudian terbuka dan menyambut kasih Tuhan itu, kemudian menjadi saudara kita, bersatu dengan kita untuk melanjutkan karya kasih Allah atau misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam hal itu, kemudian perbedaan menjadi sesuatu yang positif, yang memperkaya dan menolong kita untuk saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas panggilan untuk menjadi hamba-hambanya. Dalam kitab Yesaya tadi dikatakan orang-orang Israel bergabung dengan orang-orang asing dan bersama-sama mereka melayani Tuhan, mengasihi nama Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan menyambut doa-doa, korban-korban bakaran, maupun korban-korban sembelihan yang merupakan wujud ibadah mereka. Mereka berbeda, tetapi disatukan oleh kasih Allah. Kasih Allah menyatukan perbedaan. Saudaraku, berbeda tidak harus berpisah atau bercerai, bukan. Perbedaan justru diperlukan untuk saling melengkapi. Hidup kita tak lengkap tanpa orang lain. Dan kita dengan segala keunikan dan kekhususan kita pun dapat memberi sesuatu yang berarti bagi orang lain. Disinilah pentingnya rendah hati. Kita menghargai orang lain
apa adanya. Hidup bersama orang lain akan menjadi lebih dinamis, lebih bermakna, lebih hidup bila kita memberi ruang dan tempat pada perbedaan, menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing, menjauhkan semua prasangka buruk. Dalam keadaan seperti itu, bahkan dalam kebersatuan dan kebersamaan, bisa saja konflik tetap ada, silang pendapat tetap terjadi, tetapi itu tidak akan mengurangi apalagi menghancurkan nilai-nilai kebersamaan yang terjalin. Seperti tubuh dengan anggota-anggota, walau berbeda tetapi tetap disatukan untuk melakukan kebaikan. Demikianlah kita dalam hidup bersama dengan yang berbeda dengan kita. Kita memiliki kekhususan dan tugas kita sesuai dengan talenta dan karunia masing-masing. Bila semua disatukan dan berkarya yang terbaik, maka betapa indahnya. Saudara, Dr. Martin Luther King Jr. pernah berkata, jika seorang terpanggil untuk menjadi penyapu jalan, dia harus menyapu jalan seperti Michelangelo melukis, atau Beethoven menggubah musik, atau Shakespeare berpuisi. Dia harus menyapu jalan sedemikian rupa sehingga semua penjaga surga dan bumi berhenti lalu berkata, di sini hiduplah seorang penyapu jalan hebat yang mengerjakan tugasnya dengan baik. Apa yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr. ini adalah bahwa apapun peran dan tugas kita di tengah-tengah dunia ini, apapun kekhususan dan keunikan kita di tengah-tengah kebersamaan kita, bila kita semua memiliki hati yang tulus dan niat yang luhur untuk membangun kebersamaan, menyatukan perbedaan, menjalin keharmonisan dengan tugas kita masing-masing, maka niscaya sesuatu yang indah, yang besar, yang bermanfaat bagi kebaikan kehidupan kemanusiaan pun pastilah akan terwujud. Tidak sesuatu yang kebetulan, bukan pula sesuatu yang tanpa tujuan. Tuhan menempatkan perbedaan dalam hidup manusia. Bahkan Tuhan menciptakan perbedaan sejak awal penciptaan. Diperlukan dari kita keterbukaan untuk melihat secara positif perbedaan-perbedaan yang ada dan mengikatnya satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Kasih Kristus, kasih Allah menjadi pengikat yang mempersatukan perbedaan-perbedaan. Dengan demikian, pandangan kita tentang perbedaan dan perlakuan kita terhadap perbedaan pun menjadi lebih positif dan produktif, sehingga kehidupan kemanusiaan dapat menjadi lebih baik dan dibangun hari demi hari untuk kemanusiaan yang mendatangkan berkat untuk semua. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikian pengantar untuk PAW kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pada diskusi dan setiap kita semua boleh ikut ambil bagian baik dalam memberikan pandangan, pemikiran yang memperkaya, tapi juga pertanyaan-pertanyaan yang semakin memantapkan pengertian dan pemahaman kita. Dan dalam kesemuanya itu, Roh Kudus yang menolong kita dan memampukan kita untuk hidup dalam perbedaan, melaksanakan panggilan Tuhan lewat firman-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi berkat dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara, dan mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, ketika kami boleh hidup dalam kekayaan-kekayaan yang ditandai oleh berbagai perbedaan di semesta ini, baik lewat alam dengan semua keindahannya, maupun juga dalam diri kami sebagai manusia ciptaan-Mu yang terbaik dan terindah. Begitu banyak perbedaan-perbedaan yang kami temukan dan yang kami hidupi. Dan kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan dan menghadirkan semua itu bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi justru dengan maksud dan tujuan yang baik untuk kami semua, untuk kehidupan ini, untuk kemanusiaan dan untuk dunia.
Maka berikanlah kami secara khusus sebagai anak-anak-Mu Tuhan, pikiran dan hati yang terbuka untuk melihat dan memperlakukan perbedaan dengan positif, dengan baik, sehingga itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam kami membangun kebersamaan yang kokoh dan yang kuat. Biarlah kami semua dapat saling menyatukan diri menjadi jalinan yang indah, yang harmonis, yang mendatangkan kebaikan melalui setiap perbedaan-perbedaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau juga menganugerahkan perbedaan dalam diri setiap warga jemaat, satu dengan yang lain, baik yang hidup di tengah-tengah keluarga, dalam persekutuan orang percaya maupun di tengah-tengah masyarakat dan bahkan bangsa negara. Biarlah Tuhan yang terus menuntun kami untuk semakin terlatih dalam melihat dan memperlakukan perbedaan dengan positif, dengan baik, hingga kami dapat sampai pada kekayaan dan keindahan yang Tuhan hadirkan lewat semuanya itu. Inilah doa dan permohonan kami naikkan kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kita akan melakukan diskusi. Tuhan memberkati kita semua.